Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'du. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, hari ini Jumat tanggal 6 Mei 2022 berketepatan dengan bulan Syawal. Alhamdulillah saya bisa bersilaturahmi di masjid yang tercinta ini, Masjid Baitur Rahim. Di dalam ringkasan yang singkat dan padat khutbah yang saya sampaikan, saya mengutip dari ulama besar abad kelima Hijriah, yakni beliau Imam Ar-Raghib Al-Asfihani. Orang yang mengkaji Quran pasti akan kenal dan paham siapa Imam Raghib Al-Asfihani yang hidup pada abad kelima. Dan abad kelima ini banyak ulama-ulama sezamannya yang semasa dengan beliau. Hujjatul Islam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad juga hidup pada abad kelima, 450 sampai 505. Sultanun Aulia Syekh Abdul Qadir hidup pada saat itu juga. Muhammad bin Umar Fahruddin Ar-Razi yang punya karya monumental tafsir Mafatihul Ghaib 19 jilid yang tebal-tebal itu semasa hidup dengan Imam Ar-Raghib Al-Asfihani. Kembali kepada Imam Raghib Al-Asfihani menyatakan di dalam karya monumentalnya, yakni Al-Mufradat fi Al-Fadil Quran, diksi-diksi di dalam Al-Quran, kata-kata di dalam Al-Quran. Kita ketahui bersama bahwa kita tarik ulur sebelumnya pada masa Khalifah Umar bin Khattab, Al-Quran sudah dikaji dari sisi huruf. Al-hurufu fil Quran, huruf di dalam Quran itu menurut Umar bin Khattab Khalifah saat itu berjumlah 1.027.000 huruf, dan ini diaminkan oleh ulama besar Imam Syafi'i rahimahullah, Imam Asy-Syafi'i. Kembali kepada Imam Ar-Raghib Al-Asfihani, yang saya tekankan kata beliau bahwa al-amal fil Quran, pekerjaan di dalam Quran, pekerjaan di dalam Quran ini hanya bisa dilakukan, dikerjakan tatkala kita masih nafas dianugerahkan Allah kepada kita di dunia tentunya. Bahkan kata beliau, ad-dunya darul amal, dunia ini adalah tempatnya amal, ladang beramal. Amal-amal di dalam Al-Quran beliau kumpulkan oleh Imam Ar-Raghib Al-Asfihani. Yang paling beliau tafsirkan secara banyak, yakni di situ ada famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, siapa yang ya'mal mengerjakan khairan, pekerjaan yang baik, yarah, dia akan menuai, dia akan dibalas nanti. Ini darul amal. Darul amal ini, amal-amal ini hanya bisa dilakukan, dikerjakan di masa kita masih hidup di dunia. Perbedaan pekerjaan dengan orang lain, misalkan ateis. Ateis itu ya bekerja, semua orang bekerja, tapi dimensi keimanan mereka yang tidak punya. Dalam kajian tafsir ada eskatologi, kepercayaan hari akhir, bahwa umat Islam bekerja dan bekerja ini meyakini dan mengamini setelah nafas kita dicabut oleh Allah, di sana masih ada alam lagi yang kita hidup, alam barzah, alam akhirat. Kata beliau Imam Ar-Raghib Al-Asfihani, di alam akhirat, alam barzah inilah nanti darul jaza namanya, hanya balasan, tergantung pekerjaannya di dunia. Ini yang membedakan pekerjaannya di dunia. Kita ada dimensi keimanan, sedangkan mereka tidak ada keimanan. Keimanan, pekerjaan yang dilandasi keimanan dan alam amal soleh inilah nanti yang akan dijazak oleh Allah, dibalas oleh Allah. Begitu juga sebaliknya, amal yang jelek juga kita akan dijazak, dibalas oleh
Allah Subhanahu wa taala. Orang beriman akan meyakini di dunia ini bukan satu estafet hidup saja, tapi masih ada estafet kehidupan lain, yakni alam barzakh dan alam akhirat. Semoga kita hamba Allah yang beriman dan beramal soleh, bekerja yang dilandasi keimanan, akan menghadap Allah dengan tatapan pandangan kasih sayang Allah. Semoga Allah senantiasa meridhoi kita, dan marilah di bulan Syawal ini kita tingkatkan amal-amal kebaikan, pekerjaan-pekerjaan kebaikan yang dituntun oleh beliau Rasul dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.